Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namas Nauli. Saya akan menjelaskan tugas 2 dari mata kuliah Teknik Riset Operasi. Di sini saya akan menjelaskan dari materi 6, yaitu metode transportasi. Sebelumnya, metode transportasi itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan yang berbeda-beda. Dan penerapan metode transportasi ini diantaranya adalah pembelanjaan modal, alokasi dana untuk investasi, pengiklanan, analisis lokasi, menjaga keseimbangan, perancangan, dan perakitan. Dan metode transportasi ini juga terdapat 3 macam metode transportasi, yaitu metode stepping stone dan metode MODI, dan ada juga metode FEM. Dan kemudian metode stepping stone ini metode ini dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara trial and error atau coba-coba. Walaupun merubah alokasi dengan cara coba-coba, namun ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat pengurangannya biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unitnya. Dan kemudian itu yang kedua tadi ada metode MODI, yaitu Modified Distribution. Metode ini merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi yang optimal dengan menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Metode MODI ini memiliki syarat dan harus terpenuhi, yaitu banyaknya kotak terisi harus sama dengan banyaknya baris ditambah banyaknya kolom dikurang 1. Dan yang ketiga itu ada metode VAM, yaitu Vogel's Approximation Method. Dan di sini teknik pengerjaan pada metode ini berbeda dengan 2 metode sebelumnya, yaitu metode transportasi stepping stone dan MODI, di mana untuk mendapatkan solusi yang optimal dilakukan berulang-ulang sampai kondisi optimal tersebut terpenuhi. Sedangkan pada metode VAM ini, sekali kita menentukan alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak berubah lagi. Contohnya itu, untuk penjelasan kita gunakan contoh yang sama seperti pada metode transportasi sebelumnya. Suatu perusahaan mempunyai pabrik, WHO, dan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan yang di A, B, dan C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik W, H, dan O ini ke gudang A, B, dan C adalah sebagai berikut. Susun kebutuhan kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks transportasi dilihat pada modul, yaitu ada pabrik W, kemudian di biaya tiap ton ke gudangnya itu ke gudang A 20, ke gudang B 5, ke gudang C 8, kapasitas pabriknya itu 90. Ada pabrik H, biayanya itu ke gudang A 15, biaya ke gudang B itu 20, dan biaya ke gudang C itu 10, kapasitas pabriknya itu 60. Dan ada pabrik O, yaitu biayanya itu ada 25, ke gudang B 10, ke gudang C 19, kapasitas pabriknya 50. Kebutuhan gudangnya itu untuk gudang A 50, kebutuhan untuk gudang B 110, kebutuhan untuk gudang C 40, dan kapasitas pabrik kebutuhan gudangnya itu 200. Kemudian metode VAM ini itu untuk mencari perbedaan dari 2 biaya terkecil, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk setiap baris dan kolom. Dan pilih satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Baris O mempunyai nilai perbedaan terbesar, yaitu 9. Bila nilai perbedaan biaya ada 2 yang besar sama, maka pilihlah baris atau kolom yang mempunyai biaya terendah. Dan kemudian isilah pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi 4 yang mempunyai biaya terendah. Isikan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Dan kemudian seperti ini ya.
Ini ada penambahan, yaitu penambahan di beda kolomnya itu gudang A5, gudang B5, dan gudang C2. Dan beda garisnya itu 3, pabrik W3, pabrik H5, dan pabrik O itu 9. Kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian metode VIM ini karena baris O sudah diisi penuh dengan sesuai kapasitas, maka selanjutnya hilangkan baris O karena baris O sudah tidak mungkin diisi lagi. Dan kemudian tentukan kembali perbedaan D untuk kolom dan baris yang belum terisi. Ulangi langkah-langkah ini sampai semua baris dan kolom terpenuhnya teralokasi. Dan kemudian metode VIM ini, dan kemudian di sini diubah lagi di pabrik O itu karena sudah terisi penuh, jadi tidak diisi lagi. Selanjutnya itu karena B mempunyai perbedaan terbesar yaitu 15, maka istilah sebanyak mungkin yang bisa diangkut pada kolom B yang mempunyai biaya terendah. Dan kemudian di baris W mempunyai perbedaan yang terbesar yaitu 12, dan langkah-langkah selanjutnya adalah sebagai berikut di kolomnya ya. Dan hasilnya yaitu di pabrik W itu ada, jadi biaya transportasi yang harus dikeluarkan itu ada 60 kali 3 tambah 30 kali 8 tambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10 sama dengan 1890. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.